Iya, kalau untuk penampilan pasti saya selalu menyesuaikan dengan bentuk tubuh saya yang kecil ini. Jadi saya selalu menyesuaikan dengan bentuk tubuh dan juga kenyamanan saya dalam bernyanyi gitu ya. Dan untuk kali ini pastinya juga selalu dengan temanya aku simple elegan gitu ya. Dan nanti penampilan saya bajunya akan didesain oleh Wira namanya, desainernya Wira. Gitu. Ya kan tadi namanya cuma itu ya. Iya. Simple elegan gitu ya. Iya, saya selalu gitu. Mau teh kalau soal outfit kenapa? Headpiece kayaknya nggak pakai headpiece, enggak. Cuma bajunya aja ya. Cuma saya selalu minta juga seperti biasa selalu menyesuaikan dengan tempatnya. Karena ini tempatnya udah luar biasa megah, lightingnya udah dahsyat, lampunya dahsyat juga. Jadi paling saya selalu harus lebih simpel lagi ya. Karena pasti walaupun simpel bagi saya pasti ditunjang dengan lampu dan lighting yang luar biasa pasti akan jadi megah juga gitu bajunya. Ya. Sudah terjawab ya, Mama. Giliran Mas Aditya, boleh dijawab pertanyaan kedua? Oke, untuk Mas Matias atau Mas Ahmad, jadi kurasi kita dalam menentukan artis-artis yang kita mau pakai untuk di Mantra, memang kita cukup picky ya, karena selain juga kita lihat dari demand, dari hype yang ada di luar sana, kita juga pengennya selalu kasih kualitas yang terbaik. Sudah beberapa nama besar sudah pernah tampil dari penyanyi ataupun DJ internasional, kita selalu menggunakan talent-talent yang berkualitas dan pasti dengan spek yang paling tinggi. Salah satu kalau penyanyi ada beberapa nama seperti Afgan, Dewa 19, kita selalu ya kita seperti levelannya mau diva kita tahu lah. Ya level kita punya yang gitu, kita pengen ngasih selalu kualitas yang terbaik untuk para guest dan tamu-tamu yang datang ke Mantra. Ya, sudah ya Mas ya. Dan ini penampilan pertama Mama Uter untuk di Pantai Indah Kapuk ya, di venue-nya benar? Iya, iya. Jadi menjadi istimewa. Nanti kayaknya semua penggemar Mama Uter pindah ke sini, akan nongkrong di sini tanggal 11 September. Amin. Anak selatan pindah ke sini. Iya. Saya sih berharap ya, saya berdoa semoga penampilan pertama saya di daerah PIK ini dan di Mantra ini, maksudnya di tempat yang hebat ini bisa membawa aura yang positif dan baik banget, terutama untuk bisa membawa dan menceritakan kepada teman-teman artis yang lain juga bahwa hey, kamu mesti kesini deh, dan seluruh orang-orang yang masyarakat yang di Jakarta Selatan itu supaya please deh kesini deh. Semoga penampilan saya ini bisa membantu juga untuk membawa nama Mantra ini menjadi tempat yang luar biasa, khususnya untuk para kita performer. Amin. Ya. Thank you Mama Teh. Sama-sama. Ada penanya kedua? Ya, Eri dan Mbak Ido, silakan. Minta tolong Mbak Nina. Silakan Eri. Selamat siang Mama Teh. Selamat siang. Ya, mungkin ini saya ingin bertanya, ini kan Mama Teh baru konser yang 40 tahun kemarin kan. Apakah ini juga bisa menjadi sebuah rangkuman dari mungkin ada yang belum sempat hadir kemarin atau yang mungkin masih kurang puas dengan yang kemarin? Apakah ini bisa menjadi sebuah rangkuman juga Mama Teh? Atau mungkin konsepnya berbeda dengan konser 40 tahun kemarin? Mungkin itu menjadi salah satu jawabannya juga tadi yang seperti Mas bilang tadi. Ini mungkin bisa menjadi suatu jawaban bagi mereka yang mungkin belum sempat lihat kemarin waktu 40 tahun saya berkarya, khususnya untuk teman-teman yang di daerah PIK ini justru yang belum sempat datang ke sana. Nah, bisa lihat ya di sini gitu ya, bisa menyaksikan penampilan saya karena lagu-lagunya juga paling enggak itu kan kemarin 3 jam ya. Tapi paling enggak yang hitsnya yang saya bawakan di sana bisa saya bawakan di sini juga gitu. Jadi
paling nggak menjawab kerinduan para fans-fans saya atau para saudara-saudara saya yang ada di daerah Jakarta Utara ini, daerah PIK ini, untuk bisa datang ke sini. Itu salah satunya memang. Ini kurang lebih list lagunya sama ya? List lagunya hampir sama, tapi karena durasi waktunya berbeda ya, jadi pasti ada, tapi paling enggak yang hitsnya semua itu pasti akan saya bawakan. Dengan cara yang sama membawakannya seperti aransemennya. Oh, enggak, aransemennya berbeda. Karena itu kan dengan orkestra. Kalau ini kan cuma rhythm section aja, band, gitu, full band gitu. Jadi aransemennya juga berbeda gitu. Dan pasti akan cara nyanyinya pun akan berbeda. Oke. Tadi panggung seperti ini treatmentnya bagaimana, berbagi dengan full band, rhythm section, berbagi dengan dancer, dan juga Mama Uta yang lagu-lagunya Magic. Silakan jawab. Oke, terima kasih Pak Edo atas pertanyaannya. Jadi kita itu nanti akan ada perubahan desain, kita akan ada penambahan, bukan perubahan, tapi ada penambahan. Kita akan ada tahun ke depan, akan ada lidah maju ke depan. Dan juga yang tadi sudah Mbak Melisa sampaikan, kita akan ada perubahan dari segi posisi table, biar lebih intimate, jadi orang bisa lebih berdiri, tidak hanya duduk menonton, tapi orang-orang berdiri bisa euforia. Kita kasih jarak yang lebih enak dengan lidah yang lebih maju ke depan, spesial mau bisa lebih ke depan, mungkin dancer akan di belakangnya seperti itu. Jadi memang kita pasti sesuaikan, karena dari beberapa konsep pun yang udah kita laksanakan di sini, basicnya kita memang panggungnya stage seperti ini, tapi kita selalu berusaha kasih stage tambahan, pasti kita siapin. Kita udah ukur semaksimal mungkin dengan kondisi yang baik. Gitu. Dan pasti juga menurut aku sih untuk dancernya sendiri, untuk jumlah dancernya disesuaikan juga dengan besar panggungnya yang ada supaya bisa terpenuhi semuanya kan gitu Bang. Oke, Bang Edo, pengamat dancer. Pengamat dancer dan juga pengamat untuk film, Iya, film dokumenter. Dia soalnya bakalan pegiat literasi, jadi selalu minta ada dokumennya mana. Bukan jejak digital saja, tapi sebagai collector item harus ada on the paper. Ada Bapak Jack di situ. Nah tuh Papa Jack mau jawab nggak tuh? Papa Jack, Ini abang udah 2 kali loh pertanyaannya. Go kakak. PR iya abang. Ngerjain saya di rumah. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Cuma langsung menjawab Bang Edo ini, padahal itu bisa diaplik ke saya loh. Untuk masalah film sih sebetulnya dalam proses, yang mudah-mudahan aja tahun depan lah bisa. Cuman kami sebagai manajemen juga nggak mau langsung membuat secara komersial saja, karena kita juga melihat beberapa film-film dari artis yang kita bikin itu juga kita melihat marketnya sampai sejauh mana. Jadi perhitungannya juga ada Bang Edo, dan ya mudah-mudahan tahun depan udah bisa rilis lah. Tapi nggak tahu apakah itu menjadi film bioskop atau menjadi video on demand atau tampil di Netflix atau apa, kami nggak tahu. Karena kita juga mesti melihat market sinematik di Indonesia juga beberapa film juga agak kurang baik ya. Sekarang peminat film-film yang horor malah tambah tinggi gitu ya. Karena kita juga kalau merilis sebuah film juga kita harus picky melihat tanggalnya, lagi trennya kemana. Nggak bisa saya tidak bahwa oh ini udah kelar langsung rilis, nggak bisa. Jadi kita harus ada pemikiran untuk mengenai pemasarannya juga gitu. Udah ya, dijawab ya. Jangan nanya lagi, kita sekolahnya berikutnya dia nanya lagi. Thank you semuanya. Ya, maksudnya saya boleh tambahin lagi mungkin pemikiran itu mungkin sematang ketika kita juga akhirnya setelah hampir 15 tahun membuat konser 40 tahun berkarya, mungkin kira-kira itu juga yang menjadi pemikiran Papa Jeff, mungkin benar-benar harus dipikir secara matang sekali gitu, jangan hanya karena trennya menggebu-gebu semua lagi seperti ini kita juga, tapi nanti nggak ada isinya, kurang menjual juga percuma gitu ya. Jadi
ya itu juga yang menjadi pemikiran kita bahwa nggak bisa terlalu cepat-cepat juga untuk membuat keputusan. Jadi pemikiran itu pun kita memang betul-betul berpikir secara logika juga gitu ya. Mungkin kalau bahasa sekarang kalau ada politikus bilang nggak berasa rusuh. Kira-kira kayak gitu Bang, supaya benar-benar materinya dipersiapkan sehingga bisa menjadi suatu tontonan yang memang betul-betul bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang gitu, bukan hanya sekedar untuk ikut-ikutan gitu. Itu aku sederhana bertanya, apakah ada music director seperti Top Party untuk ini atau home bandnya Mama Ute dan pakai featuring artis atau tidak? Silakan dijawab. Iya, sebenarnya karena tadi seperti saya sudah bilang, kayaknya ini tempatnya nggak memungkinkan untuk full orkestra ya gitu ya. Jadi memang kali ini penampilan saya home bandnya aku, tapi benar-benar anak-anak muda yang kreatif, yang memang mumpuni di bidangnya dan luar biasa. Ini music directornya namanya Rico. Kemarin kebetulan main juga di sana dia. Music directornya seorang keyboardis ya, namanya Rico. Nah dia menjadi music director saya. Dia menjadi arranger lagu-lagu saya juga. Dan kemudian tadi apa lagi ya? Ya, soal featuring artis. Oh, featuring artis. Kebetulan ini mantra mintanya maunya saya benar-benar saya sendiri gitu. Karena nanti kalau ada featuring artisnya gitu jadi pasti itu udah menjadi tujuannya kurang intimate nantinya. Tujuannya kan memang maksudnya untuk intimate dan memang ya itu tadi mungkin menjawab bahwa untuk daerah PIK, untuk daerah Jakarta Utara ini kan banyak juga yang kepingin saya ada dan tampil di sini gitu. Udah, cukup ya dulu ya. Makasih. Ya. September in love with Luxana only. Iya, mesti ada only gitunya ya. Luxana as well. Jadi menurut ini konsepnya memang satu artis yang ada di panggung mantra dan pastinya beda jelas ya dengan konser tunggal. Kalau konser tunggal itu Mama Ute tuan rumah yang mau ajak siapa gitu ya. Iya betul. Ada artis ini yang ternyata dia juga pernah menyanyikan atau cover lagunya Mama Ute. Tidak pakai Top Party tapi tidak kurang, nggak kaleng-kaleng karena teman-temannya Mama Ute generasi milenial dan generasi Z musisi yang menjadi player home band ya. Betul sekali. Makanya Mama Ute awet muda gaulnya. Kan kita harus bisa beradaptasi dong gitu. Kan berarti kita senior terus nggak mau main sama yang muda-muda. Kita juga harus mendengarkan dan harus update terus apa yang sekarang sedang berjalan di industri musik ini. Ya, untuk menggait juga generasi milenial, generasi Z di Instagramnya ada apa sih Mas Adit? Nah, katanya ada gimmick untuk mendapatkan giveaway. Kasih tahu dong. Jadi kita nanti akan ada giveaway untuk 10 orang melalui Instagram. Nanti akan kita TNC-nya kita lampirkan di Instagramnya mantra.jkt. Di sana akan ada giveaway untuk tiket masuk ke dalam mantra untuk nonton Ute dan juga ada kesempatan untuk bisa foto bareng dengan Asik. Ada dapat privilege level bisa foto bareng harus melihat di Instagramnya. Instagram mantra.jkt atau mungkin di wilayah juga ada. Ya, ada.